Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini saya akan bawakan karya dari Surah Bledek 746 dengan judul Guru Pak D dari Alam Gaib. Seperti apa kisahnya? Spoiler aja ya. Di bagian menit-menit terakhir nanti itu ada sebuah kisah yang sangat menarik untuk dijadikan sebuah bahan perenungan diri. Seperti apa renungan diri tersebut? Cari tahu ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita ini, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Pak D, kakak tertuaku, terpisah dengan kami semua 30 tahun lamanya. Semua orang memanggilnya begitu. Ketika kecil, Pak D ikut dengan kakak ibuku. Pada suatu malam, seluruh keluarga berkumpul dalam acara selamatan haul tahunan Basairah. Bok D yang membesarkan kakak tertuaku, Pak D. Selesai acara semua tamu sudah pulang. Jangan pulang dulu ya. Kita ada acara spesial malam ini. Bu, buatkan kopi ya. Perintahnya pada istrinya, Rimah, istri Pak D tercinta. 2 orang anak mereka ada di Pulau Jawa, kami di Kalimantan. Sambil menghisap rokok merahnya, Pak D bercerita. Dulu guruku itu dari Banten. Punya anak tunggal lagi rebutan. Saat itu ada acara membuka tutup guci untuk meminta ilmu. Berhenti sebentar, menarik nafas dalam, kemudian melanjutkan. Saat itu aku hanya menemani dia di depan pintu masjid. Malu, mereka semua memakai sarung dan baju koko, sementara aku hanya celana jeans dan kaos oblong. Tiba-tiba, gublak, Pak D roboh ke belakang. Rimah, istri Pak D sudah paham ternyata ya. Segera mendekat dan mengangkat pelan tubuh Pak D didudukan, meski terlihat wajah ketakutan. Kami yang hadir di hadapan Pak D seperti terhipnotis. Dadaku berdegup kencang, tak sempat oleh kiri kanan. Sebenarnya ingin membantu membangunkan. Kami semua diam seribu bahasa. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Sudah biasa Pak D begini sejak di Jawa dulu. Rimah menenangkan kami. Tak tahu apa yang akan dilakukan. Kami semua diam mematung, mencekam. Tak ada suara, tak ada gerakan, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Assalamualaikum cucuku sekalian. Tiba-tiba suara pelan keluar dari mulut Pak D. Jelas bukan suara Pak D yang biasanya. Suaranya berat, serak, berwibawa, dengan beberapa kali mengecap sebelum seluruh kalimat disampaikan semua. Masing-masing kami kaget, hanya bergumam menjawab salam. Saling lihat sesama kami, seperti memberikan kode. Mengerti tidak mengerti harus tetap dihadapi. Aku gurunya mau ngasih wejangan. Tolong disimak ya. Berkecap beberapa kali. Mulai malam ini, kalian semua sudah kuangkat jadi cucuku semuanya. Jangan ceritakan dengan orang lain. Lanjutnya, tak ada sahutan. Semua khusyuk menyimak wejangan, sambil manggut-manggut tanda mengerti yang disampaikan, walau menahan ketakutan. Betapa tidak, seumur hidup baru kali ini mendengar ada makhluk gaib yang mengajak berbicara secara langsung. Biasanya hanya berhadapan dengan orang yang kerasukan, dengan ucapan yang ngawur tak tentu arahnya. Pernah juga menghadapi anak-anak yang kerasukan. Lama diajak ngobrol juga. Akhirnya macam-macam permintaan diutarakan. Dasar bangsa lembut, di luar logika sama sekali. Kemudian Rimah memecah kesunyian. Mbah, jenengan datang ada perlu apa? Itu
Kakek anggaplah begitu namanya ya, menuju ke arahku tuh. Kaget aku. Awas, jangan terlalu baik sama orang. Suatu saat pasti merepotkan dirimu sendiri. Melanjutkan ucapannya perlahan. Ingat-ingat ya. Lirih suara kakek hampir tak terdengar. Du, sampaikan suamimu. Ajari mereka semua mengenal Tuhannya lagi ya. Terbata-bata sambil kecap-kecap berkali-kali. Nggih mbah, manggut-manggut Rima. Assalamualaikum. Suara perlahan hilang. Kemudian badan Pak D lemes. Minum. Haus. Suara Pak D lantang, seperti orang yang sangat kehausan. Disuguhkan gelas besar berisi air putih penuh. Sekali tenggak, habis. Mustahil minum air segelas besar habis dalam sekali tenggak. Kami semua tertawa. Takut pun hilang melihat Pak D sadar seperti biasa. Selepas maghrib beberapa hari berikutnya, Abah Ade, teriakan dari luar. Suara yang sudah aku kenal, suara Mirah, istrinya Pak D. Belum selesai wirid maghrib aku bacakan, aku pun segera keluar. Mirah apa Rima ya, teman-teman ya? Nanti simak aja ya, nanti bisa dikoreksi aja deh. Oke, kita lanjut. Gimana mbak, ada apa? Tanyaku khawatir. Itu Pak D, aku gak ngerti. Cepat kesana ya, jawabnya sambil balik badan pulang naik kendaraan. Malam itu hujan gerimis. Langit sangat gelap, pertanda hujan lebat akan datang. Angin berhembus sangat kencang. Rumah kami memang sedikit berjauhan, 15 menit perjalanan. Masih dalam satu desa, hanya beda RT saja. Bergegas ku ambil kunci kendaraan, berangkat ke rumah Pak D. Dalam hati bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Siapa tahu habis kecelakaan, atau jatuh dari kendaraan, atau musibah lainnya. Ya, Pak D bekerja sebagai tukang servis elektronik. Dulu waktu di Jakarta pernah bekerja pada perusahaan pelistrikan, termasuk yang bonafit, karena lift gedung DPR RI dikerjakan Pak D dan teman-teman tahun 2008. Pernah suatu ketika, sambungan jaringan listrik di rumah kami ada yang bermasalah. Tak ada lampu yang menyala. Pak D yang menyambung jaringan semuanya, padahal aliran listrik semua masih jalan. Yang mengherankan adalah ketika bola lampu dipegang menyala, padahal tidak ada kabel tersambung. Kalau cuma menyambung kabel putus, bisa dilakukan dan tak kesetrum. Wow, mantap ya. Itulah Pak D, selalu penuh misteri. Beberapa saat akhirnya aku sampai di rumah Pak D. Dada masih gemuruh. Gerangan apa yang terjadi? Bergegas turun dari kendaraan. Pintu pun aku ketuk. Assalamualaikum, salamku dari luar. Pintu tak terkunci dan kubuka dan masuk seraya duduk di dekat Pak D yang lagi duduk sambil menghisap rokoknya. Tak ada respon atas kedatanganku. Matanya menunduk ke lantai seperti mencari sesuatu. Kupegang tangan Pak D. Normal. Tidak ada tanda-tanda kesakitan. Tidak ada juga tanda-tanda lagi demam. Pak D tetap diam. Gimana asal muasalnya mbak? Tanyaku pada Rima, istri Pak D. Sore tadi selepas pulang dari tempat abah, adek kan mandi, terus sholat asyar. Biasanya sehabis sholat asyar, Pak D kalau wiridan lama. Hampir maghrib baru selesai, dan tak pernah ada yang berani ganggu. Meskipun ada tamu, biasanya aku suruh nunggu hingga Pak D berbalik dan menyapa tamunya. Jawab Rima menjelaskan. Terus ini tadi gimana? Tanyaku kemudian. Nah, ini tadi juga begitu. Setelah sholat asyar dan wirid yang lama, Pak D tidak bergerak-gerak. Tetap duduk di sajadahnya. Karena aku sibuk memasak di dapur, tidak sempat perhatikan Pak D. Lalu Pak D teriak-teriak seperti orang ketakutan. Katanya ada rombongan kerajaan yang istananya telah diruntuhkan. Lanjut Rima. Cep. Berdebar dadaku. Benar saja. Tadi sore aku dan Pak D menjala ikan di sungai belakang rumah. Aku bawa jala dan ikan dalam bakul. Sementara Pak D membawa kayu balokan yang nyangkut di jala, dibawa pulang. Katanya buat tiang untuk dipan. Jangan-jangan kayu itu yang dimaksudkan.
Berarti kayu yang berada dalam sungai sudah dipenuhi lumut itu adalah tiang istana alam gaib. Takutnya aku tidak terkira ketika tiba-tiba Pak De menatapku tajam. Itu. Keluar suara Pak De sambil menunjuk ke arah dapur. Suara Pak De sesungguhnya bukan suara orang yang merasukinya, seperti yang terjadi beberapa malam lalu. Pak De pun menjelaskan, pasukan mereka sedang menghadangku. Meskipun aku kuat, pasti aku kalah banyak. Tadi selepas asyar, aku sudah coba negosiasi dengan mereka. Ini lihat bauku berdarah, kena tombak, padahal tak ada tanda-tanda terluka. Tak berhasil tentunya. Intinya tiang istana mereka harus dikembalikan ke tempat semula. Malam ini juga selepas tengah malam. Kalau tidak, aku akan disandra mereka. Seperti orang normal dalam menjawab pertanyaan, padahal mata Pak De terpejam. Iya, esok pagi kita kembalikan Pak De, sambil menjala ikan lagi. Di tempat tadi banyak ikan besar, jawabku enteng. Tiba-tiba Pak De berdiri ke arah dapur, seperti mengejar sesuatu. Tatapannya tertuju pada sesuatu. Aku ikut menjelajah. Ada apa gerangan? Tak ada apa-apa. Pak De muntah-muntah sambil menutup hidung mencium ada bangkai binatang sangat menyekat. Aku dan Rima tak mencium apa-apa, hanya Pak De saja. Entah apa sebabnya. Itu tadi pengawal istana. Baunya aku gak tahan, tapi sudah menjauh sekarang, ucap Pak De ketika kembali ke tempat duduk semula. Aku ikuti di belakangnya. Bulu kuduku berdiri. Rima, istri Pak De, tak bergerak. Wajahnya pucat pasi, saking takutnya. Tak tahu harus minta tolong pada siapa. Aku juga takut. Malam terus berlanjut. Menunggu tengah malam terasa sangat lama. Malam benar-benar mencekam. Suara angin sebentar-sebentar terdengar menerpa jemuran pakaian yang tak kering disusun di pelataran. Masih 5 jam. Apa yang harus aku lakukan? Rima diam sambil menarik-narik ujung tikar. Risomira tak terkirakan sebentar-sebentar menoleh ke arah Pak De. Aku juga seperti itu. Demi menahan takut yang tak terkirakan, aku coba mengingat-ingat ayat-ayat pengusir roh halus. Berharap roh lembut yang merasuki Pak De akan pergi mendengar ayat suci. Ku coba baca ayat kursi dengan khusyuk. Rima juga komat kamit baca sesuatu. Sementara Pak De sebentar-sebentar menatap ke arah ujung kamar, ke arah dapur, sambil seperti ngobrol dengan seseorang. Kadang tertawa sendiri, kadang serius seperti orang negosiasi. Aku kehabisan akal. Aku baca surah Yasin berulang-ulang. Lelembu di tubuh Pak De tak juga hilang. Malam kian larut. Sementara gerimis tambah lebat. Hujan deras dengan angin. Kadang-kadang cahaya kilat masuk lewati angin-angin jendela. Masuk lewat jendela kaca, disambung dengan petir silih berganti. Tiba-tiba listrik padam. Gelap gulita. Bergegas korek api ku nyalakan, meminta Rima mengambil lampu minyak. Gimana ini? Abah adek? Tanya Rima padaku. Kita tunggu saja. Tengah malam tiba nanti, semoga tidak terjadi apa-apa, jawabku singkat. Tetap fokus terhadap apa yang dilakukan Pak De. Khawatir jika tiba-tiba lari keluar rumah atau melakukan sesuatu yang berakibat fisik. Sekitar pukul 00, Pak De berdiri dari tempat duduknya. Padahal tak ada jam dinding. Pak De juga tak memperhatikan jam meja. Seperti sudah ada yang memberi komando. Aku dan Rima saling pandang. Karena mata Pak De seperti terpejam tak tahu arah keluar ruangan. Aku dan Rima memegang tangan kiri dan kanan, mengambil balokan kayu di teras, dipikul dengan semangat, berjalan setengah berlari menuju arah sungai di belakang rumah. Jarak dari rumah ke sungai sekitar 700 meter. Lumayan jauh untuk ukuran berjalan kaki. Malam-malam, di tengah hujan, kilat dan petir yang kadang menyambar. Dengan senter kecil dari ujung korek api, kami berjalan menyusuri jalan gelap. Tak ada suara. Kami tak saling berkata-kata. Pak De menggerutu sesuatu yang kami tidak mendengar persis apa yang diutarakannya. Seperti berbicara dengan seseorang. Di belokan jalan, tiba-tiba Pak De berhenti.
menatap jauh pada lolongan beberapa anjing sedang berteduh dari hujan. Itu dengar tidak? Suara Pak D membentak. Seluruh bulu di tubuhku berdiri. Aku tak melihat apapun, hanya suara lolongan anjing yang bersautan seperti ketakutan. Ayo mas, cepat jalan lagi supaya segera sampai dan segera pulang. Sudah dingin ini. Lihat baju basah semua, bujuk Rima. Pak D tak mau melangkah meskipun setengah kami seret, kalah kuat. Rombongan pasukan dari negeri seberang sudah datang, Pak D menerangkan. Makanya ayo cepat, bujuk Rima tak lelah-lelahnya. Di tengah hujan lebat, baju basah koyuk, lapar, belum sempat makan, badan menggigil pula. Setelah lolongan anjing lenyap beberapa saat, Pak D mau berjalan lagi, kali ini setengah berlari. Pegangan tangan kami terlepas, mengikuti laju langkah Pak D dari belakang. Akhirnya, sampai di tepian sungai, Pak D duduk bersila. Komat kamit seperti membaca mantra. Kemudian balokan kayu dilemparkan ke sungai. Beberapa detik setelah kayu masuk ke dalam sungai, Pak D membalikkan badan. Yuk pulang, ucap Pak D seperti tak terjadi apa-apa. Tangan istrinya diraihnya. Aku ikuti dari belakang, mengarahkan senter ke arah jalan di depan kami. Ada apa tadi? Rima menanyakan. Aku dengar samar-samar dari belakang, menggigil kedinginan. Baju sarung dan kopiah basah kuyup. Aku lapar. Sudah masak belum? Jawab Pak D tidak nyambung. Dasar Pak D, dalam hatiku mengutuk. Sudah basah kuyup, dingin menggigil, berjalan gontai. Lampu listrik di jalan sudah menyala. Hujan juga mulai reda. Tiba di tikungan, tempat di mana terdengar rolongan anjing tadi, aku tanyakan Pak D. Apa yang terjadi? Pak D cuma berhenti, melihat jauh ke arah datangnya suara anjing, mengatakan bahwa kawanan anjing tadi sudah pergi. Nanti tidur di rumahku saja ya. Aku mau bercerita, kata Pak D sambil menoleh ke arahku. Sesampai di rumah Pak D, masing-masing kami ganti pakaian. Aku memakai pakaian punya Pak D. Kita sholat isya dulu ya, baru makan, ucap Pak D sambil menggelar sejadah. Aku mengikuti apa yang diperintahkan tanpa menyahut sedikit pun. Hatiku masih gamang. Peristiwa yang baru saja terjadi masih belum sempat diterima logika. Sudah akan mendengarkan cerita yang lain lagi. Aduh, Pak D seperti tidak peduli. Sebenarnya apa yang terjadi? Pak D jadi imam, aku jadi makmum di belakang. Rima berada di sof paling belakang, ikut dalam jamaah sholat isya. Berbeda dari biasanya, sholat kali ini merupakan sholat yang paling istimewa. Rakaat pertama, ayat yang dibaca adalah surah Yasin dari awal hingga akhirnya, disambung surah Al-Waqiah, belum kelar juga, ditambah surah Al-Muluk, baru ruku. Pada rakaat kedua yang dibaca surah Al-Kahfi hingga akhirnya, kemudian surah Al-Jin, baru ruku. Masya Allah, Ana yang baca ceritanya ini jadi merinding nih. Hebat banget Pak D ya. Oke lanjut. Aku sama sekali tidak khusyuk, perut lapar, kedinginan pula. Berbeda dengan Pak D, sangat menikmati kelezatan dalam sholat di dalam kekhusyukannya. Masya Allah. Aduh, kalau sekelas aneh sih paling Qul Huwallahu Ahad. Aduh. Oke lanjut lagi lah. Selesai melakukan wirid seperti yang biasa dilakukan, kemudian Pak D membacakan doa dalam bahasa Arab. Aku tidak mengerti maknanya, juga sangat panjang. Selesai berdoa, Pak D membalikkan badannya. Kamu ulangi lagi sholat isyanya ya. Tidak khusyuk sama sekali tadi. Perintah Pak D berwibawa. Aku berdiri dan sholat isya sendiri sebisa-bisanya. Pak D menanti sambil memegang tasbih dan melakukan wiridan. Aku tidak memperhatikan apa yang dibaca. Selesai sholat isya, lalu Pak D menghadap kiblat lagi, mengangkat tangan dan berdoa. Aku dan Rima ikut saja. Dari tadi Rima tidak bergerak dari tempat sholatnya, mengikuti apa yang dibaca Pak D. Lalu Pak D berdoa dengan suara pelan penuh penghayatan. Ya Rob, ampuni kami.
Ampuni ibu bapak kami, ampuni guru-guru kami ya Rob. Selama ini kami sudah lupa menyembahmu dengan benar. Astagfirullahaladzim. Pak D sambil menangis sesenggukan. Aku dan Rima ikut tersadar dan hanyut dalam doa, ikut menangis juga. Selanjutnya, ya Rob, jangan biarkan kami hanyut dalam dosa, berbuat syirik atas segalanya. Jika selama ini kami jauh darimu, jangan hukum kami dengan kesengsaraan yang berkepanjangan ya Rob. Perkenankanlah permohonan kami. Pak D menutup doa dengan bahasa Arab yang aku tak tahu maknanya. Sudah menjelang pagi. Jam dinding menunjukkan pukul 3.24. Sholat isya serta wirid dan doa selesai. Rimah beranjak ke dapur, akan mempersiapkan makan malam yang tertunda. Sudah, kamu duduk saja, ikut dengarkan di sini, tak usah kemana-mana, setengah membentak Pak D. Rima beringsut dan kembali duduk di hamparan sajadahnya. Kemudian Pak D bercerita. Hampir 20 tahun guruku tak pernah datang seperti ini. Apa yang sudah terjadi padaku dan kalian adalah peringatan. Kita dan semua masyarakat sudah jauh tersesat. Syirik telah terjadi di mana-mana dan dosa syirik tidak akan terampuni. Tempatnya dalam api neraka. Syirik seperti apa Pak D? Celetukku tak paham maksud ucapan Pak D. Pak D menarik nafas dalam-dalam, kemudian berkata, dalam Al-Quran sudah jelas diterangkan bahwa alam kubur itu rapat terkunci. Tidak mungkin ada yang bisa keluar lagi. Yang sekarang diyakini adalah ada ruh-ruh mayat-mayat yang layap, gentayangan, menjelma dalam wujud penampakan. Kadang diberi nama hantu, genderuwo, kuntilanak dan sebagainya. Lucunya hampir semua orang mempercayainya. Itu syirik namanya. Lalu yang berwujud itu apa Pak D? Tanyaku tak puas dengan penjelasan Pak D. Ada 5 alam yang dilewati oleh setiap makhluk. Tidak akan bisa terbuka atau ditembus siapa saja, kecuali baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam malakut, di mana ruh sebelum ditiupkan dalam perut ibu. Alam janin, yaitu ketika berada dalam janin ibu. Alam dunia, tempat kita sekarang berada. Kemudian alam kubur, ketika kita telah meninggal dunia. Dan yang kelima, alam akhirat, alam yang tiada akhirnya. Lanjut Pak D. Lantas, mereka yang disebut hantu dan sejenisnya itu siapa Pak D? Tanyaku makin tidak mengerti. Mereka adalah bangsa jin yang menyerupai arwah-arwah yang telah meninggal. Tugasnya adalah menggoda manusia dengan tipu dayanya agar tergelincir dan percaya serta takut kepada mereka. Seperti itulah asal mula syirik ditebarkan. Jawab Pak D selanjutnya. Otakku berputar keras mencerna apa yang disampaikan Pak D. Teman-teman juga harus memutar otak ya, supaya paham nih. Ini ilmu banget nih, ilmu daging. Oke lanjut. Aku masih belum mengerti sama sekali. Barangkali karena perut lapar dan kantuk yang tak terkira hingga otak tak lagi mampu berpikir. Yuk, sudah subuh, kita sholat subuh dulu baru makan, ucap Pak D sambil berdiri mengambil air wudhu. Masya Allah, rakaat pertama surah Yasin ya tadi ya, kemudian surah Al-Waqiah sama Al-Muluk, kemudian rakaat kedua surah Al-Kahfi sama surah Al-Jin. Kondisinya belum makan, capek dan ngantuk. Wajar ya kalau abah adek sholatnya gak khusyuk. Pak D emang hebat. Oke, kita lanjut. Pak D memanglah Pak D, kakak tertuaku. Tugasku hanya taat dan ikuti apa maunya. Suatu ketika, pada saat itu hari Minggu, selepas banjir, di desa kami biasanya sungai debit airnya turun. Pada saat itu ikan hampala juga banyak yang turun ke hilir, gemuk-gemuk. Oh jadi ikan hampala itu dari Kalimantan ya? Oke lanjut. Aku jemput ke rumah Pak D, mancing ikan hampala. Berapa kilometer dari rumah menggunakan kendaraanku. Berangkat sekitar pukul 7 pagi. Tak ada protes sedikit pun. Pak D manut saja.
ganti baju, naik ke kendaraanku. Tak bersuara apa-apa. Sesampai di pinggir sungai peralatan pancing kuberikan. Ikuti semua arahanku tanpa berkata sesuatu, sambil mengisap rokok duduk manis, menggoyangkan pancing sesuai instruksi. Merasa sudah sesuai arahan memancing yang aku harapkan, aku menjauh mencari posisi pancingan yang lain. Sangat mengasyikkan, banyak ikan hambala besar yang aku dapat. Sekitar pukul 12 siang kami pulang. Pak D tak dapat seekor pun ikan. Ketika diajak pulang, Pak D diam saja, ikuti langkahku dari belakang. Singkat cerita, aku sampai di rumah Pak D, memisah ikan untuk diberikan. Pak D masuk rumah lebih dahulu. Rimah keluar dari pintu depan, Pak D dari pintu belakang. Dari mana tadi? Apa itu? Tanya Rimah padaku. Mancing sama Pak D tadi, ini ikannya. Ambil ember ya, jawabku bingung. Seingatku, saat berangkat mancing tadi Rimah ada di dalam rumah. Benar, aku tidak pamit karena Rimah tidak menyambut di depan pintu. Hanya ada Pak D keluar dari rumah. Pak D gak kemana-mana. Tadi ada kepala desa yang datang, minta wejangan. Sudah pulang sekarang. Itu gelas kopi masih belum aku bereskan. Lihat saja, Rimah menjelaskan setengah ngotot. Lalu yang aku ajak mancing tadi siapa? Aku yakin banget Pak D sedang bersamaku, ikut mancing ikan hampala di sungai setengah hari. Tengah hari bulu kuduk berdiri. Kok bisa? Begitulah kenyataannya. Pak D jadi dua raga. Mustahil tapi nyata. Tidak percaya. Kemudian aku naik ke teras, melongo di depan pintu. Benar, ada kopi sisa separuh. Puntung rokok Pak D banyak di asbak. Saking kagetnya aku atas apa yang terjadi nih. Ku kejar Pak D ke pintu belakang. Benar, Pak D sedang di kamar mandi. Terdengar suara orang mandi. Bau sabun juga dari dalam. Dalam hati, nanti pasti aku tanyakan, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa berubah jadi dua raga? Itulah namanya malih raga. Untuk mengobati kebingunganku, menunggu malam sangat lambat. Banyak pertanyaan yang akan aku sampaikan. Mulai dari kejadian ketika Pak D tiba-tiba tidak sadar, terus ada suara kakek tua keluar dari mulut Pak D dengan nasihat singkat yang sulit dicerna di awal cerita tadi ya teman-teman. Kemudian kejadian tentang makhluk gaib yang tiba-tiba datang dalam rombongan yang besar, mengaku soko guru tiang istananya dibawa pulang, padahal hanya balokan yang terendam. Juga tentang Pak D yang kemudian berubah menjadi dua raga. Salah satunya terpaksa menemani aku mancing ikan hampala di sungai, dan di raga yang lain menerima kepala desa yang datang ke rumahnya dalam waktu yang bersamaan. Siapa gerangan Pak D? Walaupun dulu saat aku di pesantren ketika kecil sering mendengar istilah tentang para wali yang mampu berbicara bahasa batin dengan orang yang sangat jauh. Sama wali ya. Ustadzku bercerita menjelang tidur kami. Masih lekat dalam ingatanku, wali yang bisa seperti itu adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Adakah yang terjadi pada Pak D berhubungan dengan Kanjeng Sunan Kalijogo? Atau hanya kebetulan saja? Aku harus bertanya secara lengkap tentang guru Pak D. Siapa dia? Pak D belajar itu dari mana? Kemudian kesaktian semacam itu apakah dibenarkan dalam agama Islam? Jika aku mampu belajar seperti itu, aku bisa apa saja? Berkecamuk seluruh pertanyaan. Namun harus aku tanyakan, apapun konsekuensi yang aku terima, yang jelas aku mengetahui seluruh detail dari kejadian yang aku alami bersama Pak D. Senja pun tiba. Selepas maghrib aku bersiap-siap berangkat ke rumah Pak D. Sebelumnya aku telepon dan ternyata Pak D tidak ada di rumah. Pak D ke desa sebelah, beberapa kilometer dari rumah Pak D. Kata Rimah, sebelum maghrib Pak D disuruh datang untuk mengobati anak perempuan yang kesurupan. Katanya pacar anak itu mau mengajak nikah. Orang tua perempuan itu tidak mau. Pacaran pun terpaksa putus, nikah batal. Pihak laki-laki jadi gelap mata, menyuruh seorang dukun untuk mencelakai anak perempuan itu. Biasanya setelah Pak D datang ke pasien, beberapa hari berikutnya, insya Allah pasien sembuh. Pernah juga dulu cerita Rimah, ketika ada istri yang sudah tidak cinta dengan suaminya,
nikah karena dijodohkan orang tuanya. Suaminya datang. Pak D sholat 2 rakaat, kemudian berdoa. Dan beberapa hari berikutnya, suami istri itu akur, datang ke rumah Pak D sama-sama, terlihat gembira. Akhirnya Pak D datang. Aku sudah bersila dengan tenang sambil menghabiskan kopi seduhan rima. Ketika aku menceritakan seluruh pertanyaan yang ada dalam benakku, Pak D hanya tersenyum. Sudah, sekarang dengarkan ceritaku, jangan dipotong, supaya mengerti makna dan maksud dari semua ceritaku. Ucap Pak D membetulkan duduk bersilanya. Aku hanya melongo, siap-siap mendengarkan cerita Pak D. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kecil Sunan Kalijaga menurut sejarah adalah Raden Masyahid atau Raden Said. Beliau merupakan putra dari seorang adipati Tuban yang bernama Ki Tumenggung Wilatikta. Namun ada juga mengatakan bahwa nama ayahnya adalah Raden Sahur Tumenggung Wilatikta. Nama lain dari Sunan Kalijaga adalah Lokajaya, Syekh Malaya, dan Pangeran Tuban. Pada masa mudanya, beliau merupakan seorang yang giat belajar dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama Islam. Beliau juga pernah berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel. Menurut cerita sejarah, Sunan Kalijaga memiliki usia hingga 100 tahun. Dengan begitu berarti beliau mengalami berakhirnya kekuasaan kerajaan Majapahit. Selain itu, beliau juga mengalami masa Kesultanan Demak, Cirebon, dan Banten. Bahkan juga merasakan kerajaan Pajang yang berdiri pada tahun 1546 Masehi dan juga kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Senopati. Beliau juga diceritakan ikut serta dalam merancang pembangunan Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Cirebon. Raden Said merupakan putra dari Adipati Tuban yang sangat dekat dengan rakyat jelata atau miskin. Pada saat itu terjadi musim kemarau yang sangat panjang yang membuat masyarakat gagal panen. Namun dalam waktu yang bersamaan, pemerintah pusat memerlukan dana besar untuk mengatasi pembangunan, dan mau tidak mau rakyat miskin harus membayar pajak yang tinggi. Melihat adanya keadaan yang kontradiksi antara pemerintah dan rakyat jelata, Raden Said yang merasa dekat dengan rakyat jelata, beliau bergerak tanpa pikir panjang untuk membantu rakyat tersebut. Beliau mencuri hasil bumi untuk dibagikan kepada rakyat yang tidak mampu tersebut di gudang penyimpanan ayahnya. Hasil bumi tersebut merupakan upeti dari masyarakat yang akan disetorkan kepada pemerintah pusat. Biasanya pada malam hari, Raden Said bergerak untuk melakukan aksinya dan hasilnya dibagikan langsung kepada rakyat jelata secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan rakyat sekalipun. Seiring berjalannya waktu, penjaga gudang merasa curiga karena upeti yang ada di gudang mulai berkurang. Karena penasaran, si penjaga gudang dengan sengaja meninggalkan gudang dan mengintip dari kejauhan. Namun ternyata penjaga gudang berhasil memergoki aksi Raden Said tersebut, dan kemudian Raden Said dibawa kepada ayahandanya. Raden Said dimarahi habis-habisan oleh ayahandanya dan beliau mendapatkan hukuman tidak boleh keluar rumah. Setelah lepas pekan, Raden Said tidak merasakan jera atas hukumannya tersebut. Beliau tetap melakukan aksinya di luar istana yang targetnya adalah orang-orang kaya dan pelit. Setelah diusir oleh ayahnya, Raden Said tinggal di hutan Jatiwangi. Lagi-lagi beliau melakukan aksinya untuk menolong rakyat jelata. Namun saat itu beliau tidak menggunakan nama aslinya, melainkan menggunakan nama Brandal Lokajaya selama tinggal di hutan Jatiwangi tersebut. Dan suatu ketika lewatlah seseorang yang berpakaian serba putih dengan membawa tongkat yang gagangnya seperti emas yang berkilauan. Raden Said merebut tongkat dari orang berbaju putih tersebut secara paksa hingga menyebabkan orang yang berbaju serba putih tersebut tersungkur jatuh. Sambil mengeluarkan air mata,
orang tersebut bangun. Ketika tongkat telah berada di tangannya, Raden Said mengamatinya. Ternyata tongkat tersebut tidak terbuat dari emas. Karena heran melihat orang yang berbaju serba putih tersebut menangis, Raden Said pun mengembalikan tongkatnya. Dan kemudian orang tersebut berkata, "Bukan tongkat itu yang aku tangisi. Perhatikanlah, aku sudah berbuat dosa, melakukan perbuatan sia-sia, karena rumput itu tercabut karena saat aku jatuh tadi." Masya Allah, la quwata illa billah. Kemudian Raden Said menimpali, "Cuma beberapa helai rumput saja kamu merasa berdosa?" tanya Raden Said dengan heran. Orang tersebut kembali menjawab, "Iya, memang berdosa, karena kamu mencabutnya tanpa sebuah kebutuhan. Apabila untuk makanan ternak tidak apa, namun jika untuk sebuah kesia-siaan, sungguh sebuah dosa." Ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah. Setelah mengetahui perbuatan Raden Said, orang tersebut mengatakan sebuah perumpamaan terhadap perbuatan Raden Said tersebut, bahwa apa yang dilakukan oleh Raden Said itu ibarat mencuci pakaian yang kotor dengan menggunakan air kencing yang hanya akan menambah kotor dan bau pakaian tersebut. Raden Said pun termenung dengan pernyataan tersebut. Raden Said pun dibuat takjub dengan keajaiban yang ditunjukkan mengubah pohon aren menjadi emas. Karena penasaran, beliau memanjatnya. Namun ketika hendak mengambil buahnya, tiba-tiba pohon tersebut rontok dan mengenai kepalanya, hingga akhirnya beliau terjatuh dan pingsan. Setelah Raden Said tersadar bahwa orang tersebut bukanlah merupakan orang biasa, sehingga timbul rasa ingin belajar kepadanya. Akhirnya dikejarlah orang yang berbaju putih tersebut. Setelah berhasil dikejarnya, beliau menyampaikan keinginannya untuk berguru kepadanya. Kemudian Raden Said diberi sebuah syarat, yaitu Raden Said diperintahkan untuk menjaga tongkat dan tidak boleh beranjak sebelum orang itu kembali. Setelah 3 tahun kemudian, datanglah orang berbaju putih tersebut menemui Raden Said yang ternyata masih menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali atau sungai. Orang berbaju putih tersebut merupakan Sunan Bonang. Dan kemudian Raden Said diajaknya ke Tuban untuk diberi pelajaran agama. Oleh karena itu, nama Kalijaga beliau dapat dari kata-kata kali yang artinya sungai dan jaga yang artinya menjaga. Meski sebelumnya Raden Said pernah mencuri untuk menolong orang, perbuatan tersebut terlihat mulia, namun tetap merupakan jalan yang salah. Setelah bertahun-tahun, kedua orang tuanya ditinggalkan oleh kedua anaknya. Permaisuri Adipati Wilaktikta seperti kehilangan gairah hidup. Terlebih lagi setelah Adipati Tuban menangkap perampok aslinya. Ketika itu Raden Said menangis jadi-jadinya dan benar-benar menyesal telah mengusir anak kesayangannya. Sang ibu tak pernah tahu bahwa anak kesayangannya telah kembali ke Tuban. Hanya saja beliau tidak kembali ke istana Kadipaten Tuban secara langsung, melainkan singgah terlebih dahulu ke tempat Sunan Bonang untuk mengobati kerinduan dengan ibunya. Raden Said tidak jarang mengarahkan ilmunya yang tinggi. Beliau mengarahkan ilmunya yang tinggi dengan membaca Al-Quran jarak jauh yang kemudian dikirimkan ke istana Tuban. Suara lantunan ayat Al-Quran Raden Said sangat merdu, benar-benar menggetarkan dinding istana Kadipaten, bahkan mengguncangkan isi hati Kadipaten Tuban dan istrinya. Raden Said tidak bersedia menggantikan kedudukan ayahnya karena tidak mau kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya, yaitu Dewi Rasulan atau Empu Supah. Kemudian Raden Said melanjutkan perjalanan dakwahnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Beliau sangat arif dan bijaksana dalam berdakwah sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Dalam melakukan perjalanan syiar Islam di pinggiran sebuah hutan yang lebat, beliau dicegat oleh segerombolan perampok yang terkenal kekejamannya. Dengan polos, wali yang dikenal dengan sebutan Sunan Malaya ini mengatakan bahwa beliau tidak memiliki harta yang banyak, namun para perampok tersebut tidak mempercayainya.
Kemudian para perampok tersebut memeriksa Sunan Kalijaga dan beliau hanya tersenyum saja. Beliau bertekad untuk memberi pelajaran kepada perampok agar kembali kepada jalan yang benar. Ketika mereka semua mulai menyerang dengan tenang, Sunan Kalijaga mengibaskan kain panjang yang tersampir di pundaknya dan para perampok tersebut terpental karenanya. Melihat hal tersebut, pimpinan perampok semakin nekat untuk menyerang Sunan Kalijaga. Saat pimpinan perampok mendekati Sunan Kalijaga, beliau menggunakan ilmu malih rupa. Saat itu, pimpinan perampok ingin menyabetkan pedang kepada Sunan Kalijaga dengan Sunan Kalijaga tidak menghindar. Ia membiarkan pedang menancap ke tubuhnya. Melihat kejadian tersebut, beberapa anak buah pimpinan perampok ingin melabraknya. Begitu ia melompat, sebuah tangan halus menahan gerakannya. Belum sempat beliau membuka mulut, dengan penuh wibawa Sunan Kalijaga berkata, "Jangan panik, yang diserang hanyalah pohon asam, bukan aku." Ketika anak buah perampok tersebut, terdengar suara lembut Sunan Kalijaga menambahkan, "Jika ingin tahu, pejamkan matamu. Lihatlah dengan mata batinmu, maka kamu akan tahu apa yang terjadi." Beberapa anak buah perampok tersebut melakukan apa yang dikatakan oleh Sunan Kalijaga. Karena hal tersebut, kemudian para perampok bertaubat dan kemudian masuk Islam. Menurut beberapa cerita yang ada, Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh yang merupakan putri dari Maulana Ishak dan mempunyai putra dan putri Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayuh, dan Dewi Sofiah. Cerita Pak D panjang. Aku pun menyimak dengan tekun. Apa kaitannya dengan Pak D cerita tersebut? Maaf Pak D, terus hubungan Pak D dengan Kanjeng Sunan Kalijaga apa? Potongku, sudah capek duduk manis mendengar ceritanya. Pokoknya, dengarkan saja. Nanti kamu tidak boleh lagi bertanya tentang Kanjeng Sunan. Dengarkan saja lagi. Aku lanjutkan ya. Lanjut Pak D, kemudian. Gimana teman-teman, kisah dari Surabledek 746 ini? Apresiasi ya setinggi-tingginya buat beliau. Ya, semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari perenungan yang admin sebut di awal video tadi ya. Admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lanjutannya loh. Jangan kemana-mana, tetap di Fakta Sejarah.